Jadi pas aku pulang dan aku inget banget, aku nangis itu. Soalnya for some reason aku merasa kayak, aku gagal gitu sebagai manusia karena aku nggak bisa melakukan sesuatu. Itu kayak perasaan aku begitu waktu itu. Halo semuanya, welcome back on Kianas Mawina Talks. Gimana kabarnya? Sehat-sehat aja? Saya selalu miris tahu kalau misalkan mendengar isu-isu mengenai child trafficking atau kekerasan terhadap anak. Seringkali anak-anak yang diperjualbelikan menjadi korban dari kekerasan seksual. Yang lebih miriskannya lagi, biasanya malah orang-orang terdekat mereka yang memperjualkan mereka. Ini bukanlah hanya sebuah isu yang terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di seluruh dunia. Ada satu anak muda yang walaupun usianya masih belia, dia sudah sangat tertarik dan sangat concern terhadap isu child trafficking dan kekerasan terhadap anak. Dia juga sempat mendapatkan nominasi Child Peace Prize tahun 2017 dan mendapatkan nominasi juga dari Forbes Indonesia sebagai 30 Under 30. Berikut cuplikannya. Faye Hasian Simanjuntak lahir Jakarta 10 April 2002 adalah aktivis hak asasi manusia untuk anak dan perempuan yang mendirikan Rumah Faye, yakni sebuah non-governmental organization yang berfokus pada pencegahan pelecehan seksual dan perdagangan anak, yang kini telah membuka rumah perlindungan sendiri di Batam. Faye juga mendapatkan nominasi Children Peace Prize 2017 serta masuk ke dalam jajaran Forbes 30 Under 30 di tahun 2020. Hai Kak Faye, how are you? Gimana kabarnya? Sehat-sehat aja? Baik, aku baru mulai semester 1 kuliah. Oke. Jadi sambil kerja Rumah Faye, sambil belajar gitu-gitu. By the way, selamat ya untuk ulang tahun yang ke-7 Rumah Faye kemarin tanggal 16 Oktober. Gak terasa ya, udah 7 tahun Rumah Faye berdiri. Ngomong-ngomong, gue tuh masih umur berapa tuh pas Kak Faye mendirikan Rumah Faye? Aku mulai waktu aku masih 11 tahun. Jadi Wow, masih kecil kecil tahun banget ya. That's incredible. Di saat anak-anak yang lainnya masih lari-larian, masih main-main, Kak Faye udah concern terhadap isu child trafficking. Kok bisa sih kepikiran, what inspires you sih untuk menjadi child activist seperti sekarang ini? Jujur, mungkin aku harus step back dan pikir apa yang aku udah punya gitu. Soalnya aku lebih pengen menekankan bahwa aku punya kesempatan gitu. Itu yang dapat bukannya mendorong juga sih, tapi memberi ruang gitu ya untuk aku membuat Rumah Faye. Oke, kalau ini aku dipaksa gitu, aku dipaksa ikut sama ke panti gitu, ke kayak ngasih sembako gitu-gitu, dan orang kayaknya lihat aku sekarang dan mereka pikir aku yang kayak, wah ini anak tuh dari kecil selalu pengen membantu orang. Gak juga gitu, aku males banget dulu. Ya udah deh mah gitu, padahal hari Sabtu gitu kan, maksudnya mau tidur sampai jam 12 gitu, tapi nggak boleh gitu, disuruh bangun pagi-pagi kita pergi kemana. Dan dari situ nggak tahu kapan, tapi tiba-tiba perasaanku berubah gitu, dari males tuh, mau juga gitu. Jadi pertama dari latar belakangku udah punya keluarga yang mendukung, bukan hanya mendukung tapi mengajar gitu. Dari situ waktu aku pertama belajar tentang perdagangan anak dan merasa tersentuh gitu ya istilahnya. Jadi pas aku pulang dan aku inget banget, aku nangis itu. Soalnya for some reason membuat aku ya pasti sedih sih, tapi merasa kayak, aku gagal gitu sebagai manusia karena aku nggak bisa melakukan sesuatu. Itu kayak perasaan aku begitu waktu itu. Dan aku inget banget, aku tanya mama tuh nggak peduli ya? Kenapa mama nggak pernah bantu? Gitu, mama ada orangnya, ada uangnya, mama ada kesempatan, mama udah dewasa gitu. Terus dia bilang, iya, tapi aku nggak ada passionnya gitu, dia bilang. Jadi dia bilang, Faye, kalau kamu mau membuat sesuatu, aku akan mendukung gitu. Jadi dari situ aku mau melakukan penelitian, aku nggak langsung aja gitu yang ngadirin Rumah Faye, aku jadi relawan kecil, aku research, dan emang aku nggak ada rencana untuk buat Rumah Faye sampai later on gitu. Tapi dari situ aku ada pertama keluarga yang mendukung secara moral dan juga secara finansial. Soalnya menurut aku meskipun aku bekerja keras gitu ya agar Rumah Faye bisa terjadi, tapi aku juga dapat hak istimewa gitu, keluarga yang mendukung banget gitu. Kalau tentang gimana akhirnya aku merasa mau melakukan sesuatu, mungkin related aja sih, merasa bahwa aku bisa berkontribusi. Soalnya tadinya aku hanya mau menjadi relawan, tapi setelah aku melihat bahwa anak-anak tidak terlibat dalam kerangka perlindungan anak ini, aku merasa bahwa aku bisa berkontribusi di situ. Ya. Gitu, itu dimana aku belong gitu, mungkin belong gitu. Jadi akhirnya
ya Rumah V didirikan dan mungkin aku ngikutin aja path-nya. Aku nggak nyangka banget bahwa Rumah V jadi segini gede dan segini bisa membantu orang lain. Aku bersyukur banget sih bisa terjadi begitu. Kembali lagi ke diri kita sendiri berarti ya. Kalau kita memang sudah ada kemauan, nah pasti akan terjadi. Nah tadi kan jadi seorang child activist, Kak V juga mendirikan yang namanya Rumah V ya di tahun 2013 bersama ibundanya Kak V. Nah, Rumah V itu kan adalah sebuah non-governmental organization yang fokusnya berjalan di prevention dari kekerasan seksual terhadap anak dan pelindungan anak. Nah, so what do you do sih dengan Rumah V itu dan mengapa begitu penting, terutama di Indonesia? Bukankah sudah ada hukum-hukum dan lembaga-lembaga yang tugasnya menjaga anak-anak dari diperjualbelikan seperti itu? Ya, jadi Rumah V ada 3 program utama. Kita panggilnya 3P, yaitu pencegahan, pembebasan, dan pemulihan. Nah, program pencegahan kita itu sebenarnya kenapa Rumah V pertama didirikan. Kayaknya orang sekarang ngelihat Rumah V udah cukup gede gitu kali ya. Dan kita lupa bahwa waktu kita pertama mulai itu kita kecil banget gitu. Kita cuman aku dan teman-teman dan mamah juga pengen berdialog gitu. Karena kepercayaan aku adalah bahwa kita nggak pernah bisa mendapat solusi untuk sebuah isu. Itu isu sosial maupun lingkungan kalau kita tidak melibatkan orang yang paling rentan atau orang yang paling terdampak oleh isu itu. Nah, kalau dalam isu perdagangan anak, prostitusi anak, jelas-jelas yang paling rentan itu anak, benar kan? Betul. Tapi waktu aku pertama belajar, anak-anak itu tidak dilibatkan sebagai solusi gitu, hanya sebagai masalah, bagian dari masalah gitu istilahnya. Jadi Rumah V pertama didirikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama anak-anak dan berdialog dengan anak-anak. Dan dari situ Rumah V ternyata terus berkembang gitu ya, sampai kita bisa membuat program pembebasan dan pemulihan. Program pembebasan itu ya mungkin singkat aja kita bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan juga organisasi lain untuk mencari anak-anak yang sudah diperdagangkan dan membantu mereka untuk melihat apa yang terjadi, pengalaman mereka, dan bagaimana kita bisa mendamping kasus mereka. Dari situ langsung masuk ke program pemulihan, dan itu adalah di mana kita bekerja sama lagi dengan anak-anak atau aparat penegak hukum atau organisasi untuk membantu anak-anak mendapat rehabilitasi gitu, istilahnya recovery dari apa yang terjadi. Jadi Rumah V bersyukur banget bisa membuka rumah aman di Batam, di Kepulauan Riau, dan di situ kita bisa membantu anak-anak secara langsung, menyediakan layanan konseling, layanan bantuan hukum, pendidikan, dan sebagainya. Jadi gitu sih sekarang pekerjaan Rumah V. Kenapa di Batam? Dan dibandingkan dengan daerah-daerah lain, apakah itu emang ada masalah terbesarnya berasal dari situ kah? Atau ada alasan tertentu? Ya, jadi sebenarnya kita emang udah dapat, pertama kita dapat offer gitu ya untuk membuat rumah aman di Batam. Di situ kita baru melakukan assessment. Apakah emang perlu ada rumah aman di sana? Jadi kita turun dengan tim, dan kita di sana seminggu kalau nggak salah, sambil bukan hanya ya muter-muter ngelihat daerah, tapi juga berbicara dengan organisasi yang sudah ada di sana, jaringan yang sudah bekerja di sana, aktivis, dan juga lembaga-lembaga hukum gitu. Yang kita lihat adalah bahwa karena Batam kan deket banget sama Singapura, sama Malaysia, tingkat perdagangan manusia dari dan ke situ itu sangat tinggi. Karena Indonesia bukan hanya source, tapi kita juga destination dan transit untuk perdagangan. Jadi perdagangan anak adalah orang dipindah secara tanpa persetujuan mereka untuk tujuan dieksploitasi, ya kan? Dan itu terjadi banyak di Batam. Tapi setelah kita bekerja di sana beberapa tahun, yang kita lihat adalah ada juga banyak sekali kasus eksploitasi saja, di mana anak-anak dipekerjakan tapi tidak dipindahkan karena pelakunya datang ke Batam dari pulau lain atau dari negara lain, di sana mungkin sehari gitu ya, abis itu pergi untuk istilahnya minjem atau membeli anak tersebut gitu. Dan di kasus seperti itu, pelaku mayoritas itu orang terdekat, itu bisa jadi kakek, paman, papa, bahkan ibu. Jadi di situ Rumah V akhirnya melebarkan visi agar dapat melayani lebih banyak orang gitu, untuk tidak hanya membantu anak-anak yang terjebak perdagangan, tapi juga eksploitasi dan kekerasan. Berdasarkan dari pengalaman yang sudah dimiliki oleh Kak V, apa saja sih faktor-faktor pendukung
yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dan eksploitasi anak. Ya. Perdagangan manusia dan perdagangan anak spesifik adalah isu yang sangat banyak segi gitu ya. Kita nggak bisa membahas perdagangan anak atau perdagangan manusia tanpa juga membahas berbagai macam isu lain gitu. Jadi pertama kan emang udah pikir kesulitan ekonomi. Ada banyak sekali kasus di mana orang tua memperjualkan anaknya karena mereka merasa mesti gitu. Mereka nggak ada uang, nggak bisa membantu anaknya. Udahlah anaknya dijual aja. Kedua, ada berbagai kasus di mana anak-anak mencari pekerjaan sendiri gitu. Jadi mereka keluar karena mereka merasa harus mencari nafkah untuk membantu keluarga, untuk membantu orang tua atau adik. Dan mereka terjebak gitu karena dibilang, "Oh, ayo deh nih kayak kerja di restoran atau apa," tapi ternyata diperdagangkan gitu. Jadi biasanya mereka nggak bermaksud gitu kali ya untuk masuk ke dalam ranah buruh atau apa, mereka mencari pekerjaan, tapi karena tidak ada pekerjaan yang layak, atau mereka tidak punya background agar bisa mendapatkan pekerjaan layak, mereka akhirnya dipekerjakan. Nah, tapi kalau kita omongin tentang isu-isu ekonomi ini, ada juga di bawahnya isu-isu kultural gitu, di mana anak-anak di Indonesia seringkali dilihat sebagai objek oleh orang tua atau oleh keluarga, dan akhirnya dilihat sebagai ya udah nggak apa-apa lah anaknya dijual, kan aku juga yang memberi, istilahnya memberi hidup, jadi ya anaknya bisa memberi hidup atau memberikan nyawa bahkan untuk mencari nafkah untuk saya gitu, karena kan aku udah sampai sekian tahun sudah memberi makan atau memberi minum gimana. Jadi ada isu kultural itu. Dan yang ketiga, ini bukan hanya tiga ini ya, tapi yang paling gede adalah isu gender. Nah, kalau di Indonesia dan di luar negeri juga mungkin berbeda ya. Laki-laki banyak sekali diperdagangkan spesifik untuk tujuan seksual dan buruh. Karena dan karena ada tabunya di lingkaran, gimana ya, bukan di lingkaran. Ada tabu banget ya kalau omongin kekerasan seksual pada laki, perdagangan manusia pada laki-laki. Karena itu nanti dianggap, oh mereka kurang kuat atau kurang macho. Akhirnya tidak ada layanan yang sah untuk laki-laki yang diperdagangkan. Nah, tapi kalau Rumah V emang sebenarnya kita kalau di rumah aman, kita hanya bisa menampung perempuan. Karena kita tidak bisa, ya perempuan sama laki kalau dalam program recovery emang tidak bisa disatukan. Tapi kita juga mencoba untuk melayani korban laki juga di luar rumah aman. That being said, emang mayoritas anak-anak yang diperdagangkan, anak-anak itu perempuan kalau perdagangan. Kenapa? Karena kalau mereka dijual oleh orang tuanya mikir tentang gender gitu. Jadi setahun, 2 tahun lalu, Rumah V ada kasus di mana ada satu perempuan di rumah aman kita. Kita mencoba carilah orang tuanya dan keluarganya. Waktu ketemu, kita baru tahu dia bersaudara bertiga, 2 perempuan, 1 laki. Nah, orang tuanya ternyata memperjualkan 2 perempuannya abis mereka mulai menstruasi. Kenapa? Kan? Karena mereka mau anak lakinya sekolah. Nah, di situ kita udah lihat kan semua tiga isu ini. Pertama ada isu kesulitan ekonomi, kedua kultur, ketiga gender gitu, dan ketidakadanya pendidikan. Makanya kayaknya kalau kita omongin perdagangan manusia, kita suka pikir, oh orang yang memperjualkannya itu jahat, dan itu ya benar gitu ya. Tapi ada lebih banyak soal di bawah itu gitu loh. Kita bukan knowing that faktor ekonomi, faktor sosial, faktor kultural, dan faktor gender, itu bagaimana sih Rumah V bisa melawan faktor-faktor tersebut? Apa yang dilakukan Rumah V dalam tahap prevention tadi? Terutama faktor kultural lah, itu kan sesuatu yang terjadi selama berabad-abad, bertahun-tahun, sulit sekali untuk dirubah. Bagaimana sih kita bisa merubah cara mereka berpikir, mindset mereka, dan cara mereka berperilaku? Ya, kalau dari aku pribadi, sebenarnya yang paling gampang itu untuk mengatakan bahwa tidak ada shortcut gitu ya. Rumah V cuman ada nggak ada kekuasaan juga, cuman ada gimana ya? Bukan ya aku pengen bilang power, tapi kita juga kurang punya power, lebih reach gitu kali ya. Menurut aku pencegahan itu sangat penting, itu karena kita bukan hanya datang ke satu tempat, ngomong terus pergi gitu ya. Kita mencoba untuk bekerja sama dengan komunitas yang kita layani, di mana kita percaya bahwa kita nggak bisa ngasal ngeimplementasiin program yang sama di setiap daerah, tapi kita bekerja sama dengan leadership yang ada di situ untuk nanya apa sih yang diperlukan oleh komunitas ini, gimana kita bisa berkontribusi dan menyesuaikan program agar itu fit untuk apa yang mereka perlu. Karena istilahnya begini, meskipun aku juga di Indonesia,
aku masih orang luar gitu. Kita suka nggak suka, kita sama-sama perempuan, sama-sama orang Indonesia, sama-sama orang, maksudnya dari orang Batak gitu ya, contoh. Kita masih orang luar kalau masuk ke komunitas baru ini gitu. Kita harus tahu bahwa kita harus dengerin dari masyarakat pertama dan menyesuaikan apa yang kita mau menyampaikan. Karena apa yang kita cari adalah long term change gitu loh, perubahan yang jangka panjang dan yang bisa dilanjuti oleh generasi-generasi berikut. Jadi Rumah Faye benar-benar bekerja di komunitas ini selama lebih dari 2-3 tahun gitu. Bisa sampai 4-5 tahun kita di satu daerah. Dan kita bekerja sama terus dengan anak-anak. Bukan sekarang, kita juga bersyukur bukan hanya dengan anak-anak, tapi juga dengan guru, dengan orang tua, dengan Pak RT, Pak RW gitu. Semuanya kita ikutin karena mereka semua itu bagian dari kerangka perlindungan anak. Nah, di situ yang kita lihat adalah setahun pertama gitu ya, kita datang, kita omongin hak anak. Nggak ada yang tahu hak anak itu apa. Tapi setelah 3-4 tahun, kita kan udah mulai ada anak-anak baru gitu ya, yang lebih muda-muda, lebih kecil-kecil. Mereka mulai tahu gitu, kita bahas hak anak, mereka tahu, oh Kak, aku tahu kok hak anak apa aja gitu, karena udah diajarin sama kakak-kakaknya. Nah, itu yang kita cari, bahwa akhirnya kita nggak usah turun tangan lagi, maksudnya kita mungkin masih bekerja sama, mereka masih mitra, tapi kita nggak usah datang sebagai guru gitu ya, kita lebih fokus pada datang sebagai mitra, partner gitu. Dan akhirnya harapan kita adalah ini komunitas di mana jika ada anak yang diperdagangkan, mereka tahu bisa ngomong ke siapa, atau mereka tahu bisa lapor ke mana. B, mereka tidak malu untuk dapat bantuan apapun. Dan ketiga, kalau mereka bisa datang ke rumah aman seperti punya Rumah Faye, datang ke istilahnya penampungan gitu ya. Pas mereka balik, mereka tidak akan dapat treatment yang menyingkirkan mereka gitu loh. Karena komunitasnya paham bahwa mereka itu korban. Jadi, how can we help? Bagaimana masyarakat dan teman-teman bisa membantu Rumah Faye ini? Ya, jadi kalau sebelum masuk ke Rumah Faye gitu ya, menurut aku sekarang udah ada banyak, istilahnya bukan trigger word sih, tapi kata-kata yang banyak beredar di media sosial itu kata sadar gitu ya, meningkatkan kesadaran masyarakat. Kita harus sadar gitu, harus raise awareness gitu ya. Dan itu tidak awareness itu seperti kita cuma tahu definisi isu. Jadi kita tahu definisi dari perdagangan anak gitu contoh. Dan itu penting juga. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah paham apa yang kita bisa melakukan untuk memberantas isu-isu tersebut. Jadi bukan hanya definisi, bukan hanya teori, tapi juga langkah-langkah partisipatif, tindakan nyata. Nah, kalau dari situ mungkin dari aku hanya untuk teman-teman pertama, teman-teman berada di mana, dan mencari organisasi dekat teman-teman yang bisa membantu untuk mendamping korban, mendamping kasus. Dan di setiap kota itu beda. Soalnya sebenarnya kan emang bisa langsung ke polisi, tapi biasanya korban itu merasa tidak nyaman. Jadi contoh kalau di Jakarta, Rumah Faye tidak bisa melayani secara langsung untuk pendampingan kasus karena kita nggak ada rumah aman di sini. Tapi kalau untuk pembantuan hukum bisa ke organisasi seperti LBH Apik. Kalau perlu bantuan konseling bisa ke yayasan seperti Yayasan Pulih. Jadi ada berbagai macam organisasi yang bisa dikontak. Jadi pertama itu, sebelum kita melihat apa sih kasus terjadi, kita harus tahu apa langkah-langkah yang kita bisa lakukan untuk membantu korban jika itu terjadi. Jadi proaktif, tidak reaktif. Jadi pertama itu, kedua tahu cara kontak mereka, dan ketiga tahu cara melihat signal-signal bahwa teman ataupun kakak atau adik, sepupu, mamah bahkan papa itu diperdagangkan atau atau menjadi korban kekerasan. Agar nanti kalau ada kasusnya terjadi, kita bisa langsung melaporkan kasus atau membantu mendamping kasusnya ke aparat-aparat penegak hukum yang bisa membantu. Jadi mungkin itu sih kalau dari aku untuk teman-teman menjadi bagian dari kerangka perlindungan anak dan mendukung organisasi-organisasi yang sudah lama mencoba untuk lakukan hal yang sama. Mungkin kalau mau mencari tahu lebih banyak tentang Rumah Faye bisa ke website atau ke Instagram kita www.rumahfaye.org.id dan ke Instagram @rumahfaye. Kita mencoba untuk membuat komunitas untuk membangun komunitas. Kuncinya adalah edukasi tadi ya. Jadi kita harus mengeducate masyarakat mengenai perlindungan anak. Dan Keanu ini benar-benar ngikutin banget loh Instagramnya dan website Rumah Faye sama Kak Faye ini.
Dan Cafe ini vokal sekali loh ya, bukan hanya mengenai isu-isu ini, dan it's very inspiring sekali. Tadi kan diceritakan katanya Kak Faye ini mendirikan rumah Faye dengan bantuan mamanya juga. Tapi kalau papa atau kakek Anda yang tak lain dari Luhut Binsar Panjaitan merasa kayak ini ngapain sih Faye pergi-pergi ke Batam gini, terus menjadi sebuah child activist, kan mereka pasti takut ya awalnya ya. Maksudnya anak muda masih kayak gini sudah melawan orang-orang yang ibaratnya orang-orang jahat gitu. Pernah nggak sih mereka khawatir atau ngelarang gitu? Ya, jadi sebenarnya dari kecil aku pernah bilang begini waktu lagi ada wawancara, terus sampai sekarang aku nggak tahu dari mana kata-katanya dari mana gitu ya. Tapi aku bilang kayak kalau ini rencana Tuhan, aku rela. Maksudnya kayak istilahnya aku kayaknya apa yang aku mau bilang tuh kayak rela mati gitu. Ya udahlah gitu, aku percaya aja. Jadi mungkin aku ya itu agak ekstrim gitu ya. Tapi sebenarnya istilahnya tuh sama gitu, bahwa mereka emang mungkin waktu pertama agak khawatir ya, bukan hanya secara fisik tapi secara mental juga. Kita secara langsung bersama dengan anak-anak yang mengalami trauma yang luar biasa gitu. Jadi bukan hanya secara fisik ada banyak ancaman, tapi juga secara mental. Iya, betul. Jadi mungkin ayah juga, aku panggilnya Among sih sebenarnya, Batakan. Tapi Among juga agak khawatir, tapi dan adikku aku bersaudara cuma satu adik, jadi ya sudahlah berdua kita. Tapi dia ya udahlah, dia biasa aja gitu anaknya. Tapi kalau ayahku dulu agak khawatir, mami mereka berdua kayaknya khawatir, tapi juga merasa bahwa yang penting mereka tuh nemenin gitu. Jadi waktu aku pertama belajar tentang perdagangan anak juga, mereka tuh bikin komitmen untuk setiap hari duduk sama aku dan sambil aku melakukan penelitian. Dan itu gila banget, soalnya mama papaku tuh dua-duanya kerja gitu. Bayangin setiap hari salah satu tuh bener-bener membuat komitmen untuk duduk sama aku. Biar pas aku belajar tentang perdagangan anak atau eksploitasi atau apapun, nggak ada yang aneh-aneh gitu kali ya yang keluar. Dan mereka membantu aku nulis email gitu. Jadi semuanya dari dukungan keluarga yang selalu hati-hati gitu kali ya. Baik banget ya, nggak sering loh zaman sekarang ayah atau ibunya itu masih mau nemenin. Jangankan nemenin lakukan penelitian, nganterin sekolah aja belum tentu mereka ada waktu. Iya kan? Iya, mungkin kali ya. Nah, satu lagi nih, saya pengen tahu, dengan mengetahui semua hal ini, sudah melakukan gerakan-gerakan ini yang telah diinisiasi dan dijalankan oleh Kak Faye, apa sih moto kehidupan Kak Faye? Banyak juga sih, jujur. Sudah banyak berubah-berubah mungkin, tapi yang aku agak lupa ya, sampai kemarin ada yang bilang, soalnya mungkin aku sempat ngomong di kayak ke orang dulu banget. Tapi ada yang bilang bahwa waktu dari aku kecil, moto aku adalah untuk melayani Tuhan melalui melayani orang lain. Dan benar juga kayaknya itu sih, aku benar-benar harapan aku hanya untuk bisa berdampak positif pada orang lain, dan itu bisa melalui berbagai macam cara. Mungkin yang aku benar-benar percaya adalah kita mesti selalu bertindak nyata gitu, mengambil langkah-langkah partisipatif yang dilatar belakangi oleh pengetahuan yang mendalam. Pantas saja ya, pantas banget loh. Jadi kalau misalkan pemikirannya udah seperti itu, motonya seperti itu, pantesan Kak Faye ini jadi orang yang sangat hebat sekali. Thank you. Yeah, I do my best. I'm very honored. Oh no, I respect you so. You're a great host. Aku tadi I'm having so much fun, dan aku kemarin juga sempat nonton Keanu Talks yang lainnya, keren banget. So thank you banget ya, udah mau sharing di Keanu Mawina Talks ya. Sehat-sehat terus ya. Siap, kamu juga. Terus berjuang. Sampai jumpa lagi. You too. Aku excited untuk melihat suksesnya Keanu Talks. Semoga Rumah Faye dapat berkembang lagi ya, semakin berkembang lagi. Tadinya kan cuma di Batam, terus katanya belum bisa melayani di kota-kota lain di Jakarta dan kota-kota lainnya. Semoga nantinya juga bisa di daerah-daerah lain selain di Batam juga. Thank you. Sukses terus, Kak Faye. Thank you. Makasih ya. Thank you. Bener aku. Tidak ada yang terlalu mudah untuk menciptakan suatu perubahan. Ingatlah untuk selalu percaya terhadap diri sendiri dan kepada Tuhan. Karena jika kita mau berusaha, semua yang dapat tercapai.
believe in yourself, explore internet, dan media-media lainnya. Pelajari dan beraksi dari sekarang. Terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan Kianas Mawina Talks. Saya Kianas Mawina undur diri. Salam dan sampai jumpa.